Oke, anak-anak semua, hari ini saya akan melanjutkan kegiatan yang kemarin. Pak, nanti tugas 1 pembiasaan cahaya yang kemarin itu akan dibahas tidak? Oke, saya bahasnya langsung saja di YouTube channel ya, karena waktunya juga kurang. Nanti kamu pelajari YouTube channel, sama seperti kamu mendengarkan saya berbicara sekarang. Sama aja lah ya, mempersingkat waktu. Udah saya jawab ya? Ini chatting dari siapa nih? Dari Jolin ya. Oke. Hari ini kegiatan kita, saya neranginnya sebentar aja ya. Oke, jadi kegiatan kita adalah akan membahas tentang lensa sebetulnya. Udah kelihatan semuanya anak-anak ya di sini. Nah, kalau kamu lihat di sini di topik folder cahaya. Nah, di topik folder cahaya ini kita sudah berada di yang terakhir itu adalah ini kan, tugas 1 pembiasaan cahaya. Itu yang minggu lalu. Nah, hari ini kita ada FGD, tugas melukis bayangan pada lensa, ini maksud dan tujuannya. Nanti tugasnya ada di sini nih, tugas menyalin saja ya anak-anak, lensa cembung dan lensa cekung. Tapi sebelum menyalin lensa cembung dan lensa cekung, kita harus tahu dulu sebenarnya lensa cembung cekung itu apa. Nah, pembahasan mengenai lensa cembung dan cekung itu sebetulnya sudah ada dari sejak pertama kita membahas tentang cahaya. Kalau siswa yang rajin pasti tahu ini, ya, atau yang teliti. Kalau yang jarang mengumpulkan tugas, tugasnya terlambat, baru mengumpulkan setelah ditagih oleh saya, ini kayaknya nggak akan tahu nih ada teori cahaya di sini, ya. Udah dilupakan ini sama dia. Ini saya buat tanggal 9 Februari tahun 2021 jam 12.47. Kemudian dirilis ini 15 Februari ya. Dibahasnya di sini. Kita lihat dulu ya ini ya. Karena semuanya ada di sini. Ini yang disebut dengan handout, anak-anak. Apa handout? Handout itu catatan yang jadi pegangan kamu mengikuti pelajaran saya. Ya, kayak begini. Coba kita lihat lagi. Saya perbesar, ini kompetensi dasarnya, menganalisis sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar, lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Ya, tentu kamu harus nulis di sini kan namanya. Nah, kalau udah nulis kan dibaca ini isinya apa ini. Nah, yang kita pelajari sekarang ini ada cermin yang kemarin, lengkap semua. Kemudian ada pembiasan tugas kemarin, ada di sini juga, ya. Bagaimana proses pembiasannya. Nah, sekarang itu berarti kita sedang membahas ini. Nah, ini saya lewatkannya, yang prisma dan kaca pelan paralel. Nah, sekarang ada di sini lensa. Ini ada di sini sebenarnya, semua sudah ada. Kalau kamu rajin membaca, sekali lagi, sebelum mengikuti pelajaran saya di FGD, tentu kamu akan membaca dulu handout-nya. Tapi saya akan bacakan buat kamu semua. Jadi lensa itu apa sih sebetulnya? Lensa itu sebetulnya adalah benda bening ya. Jadi kayak kacamata itu kan lensa. Lensa kacamata, dia itu benda bening sebetulnya. Jadi benda bening yang tipis, yang dibatasi oleh dua sisi ya. Yaitu bisa cembung-cembung, bisa cembung datar, bisa cembung cekung. Begitu anak-anak. Jadi kalau kita ngomong lensa itu ada 3 jenis. Nah, kalau dia di kelompok lensa cembung, ini disebutnya adalah cembung-cembung atau biconvex ya. Yang ini adalah cembung datar atau plan convex. Ini adalah cembung cekung atau konkav convex ya. Nah, ini karena dia di kelompok lensa cembung, ini jari-jarinya atau fokusnya itu positif. Lalu ada lensa yang kedua, yaitu lensa, kemana kok hilang? Nakal. Ya, aduh kok gambar kepotong. Ya, tadi yang cembung-cembung udah, tadi sudah. Nah, ini ciri-ciri dari lensa cembung ya. Jadi bagian tengahnya itu lebih tebal dari bagian tepinya.
seperti gambar yang tadi. Nah, tentu yang namanya lensa itu kan untuk membiaskan cahaya. Jadi nanti kalau kamu lihat sketsa gambar lensa itu beda dengan cermin. Jadi dia dibikin satu garis aja begini, kalau lensa positif kasih lambangnya tanda plus. Dia mempunyai fokus dan dua fokus, agak mirip dengan cermin cekung ya. Ada fokus dan jari-jarinya. Dan sama juga ada 3 buah sinar istimewa pada lensa cembung. Nah, keterangannya seperti yang ada di sini. Kamu nggak usah nyatet, kan sudah ada di handout kamu. Saya jelaskan. Jadi kalau sinar yang datang sejajar, dia akan dibiaskan menuju fokus satu di belakang lensa. Kalau sinar yang datang menuju fokus, dia akan dibiaskan sejajar sumbu utamanya. Lalu sinar yang datang menuju titik O atau titik pusat optik atau titik vertex, maka dia akan diteruskan, tidak mengalami pembiasan. Begitu ya ceritanya anak-anak ya. Nah ini yang kedua ini, yang disebut dengan lensa cekung. Mirip dengan lensa cembung. Dia ada yang dibatasi oleh konkav-konkav atau cekung-cekung, disebut bikonkav. Lalu ada yang cekung datar disebut plan konkav. Lalu ada yang disebut dengan apa ini? Cekung cembung disebut dengan konveks konkav. Ini semua lensa-lensa ini kelompok lensa cekung. Jadi dia punya fokus negatif seperti kacamata yang kamu dan saya gunakan ya. Ini kan buat orang berabun jauh atau mata jauh. Kalau lihat dekat jelas, kalau lihat jauh blur alias rabun. Nah, ciri dari lensa cekung ini, dia tuh bagian tengahnya itu lebih tipis. Kalau kamu perhatikan, tapi kamu mungkin dan saya tuh ada di kelompok lensa ini yang dipakai buat kacamata ya. Konveks konkav, nggak apa-apa. Nah, sama dengan lensa cembung, dia juga dikasih lensanya itu satu garis diwakili, cuma dikasih tanda negatif ya, jangan lupa ya, karena dia lensa minus. Lalu sinar istimewanya sama seperti tadi, berkas sinar yang datang sejajar akan dibiaskan melalui fokus, ya seolah dari fokus ini. Lalu berkas sinar yang menuju fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Lalu berkas sinar yang menuju titik O, dia akan diteruskan. Kemudian kalau kita melanjutkan dengan rumus lensa, itu mirip saja dengan rumus cermin. Kira-kira begitu dulu ya, sampai di sini. Nah, saya mesti tambahkan sama kamu semua, yang namanya lensa cekung itu sifatnya adalah divergen, karena dia akan menyebarkan sinar. Ya. Sebaliknya dengan lensa cembung itu sifatnya adalah konvergen, dia mengumpulkan sinar. Contohnya adalah ini kaca pembesar atau loop. Jadi kalau kamu meletakkan kaca pembesar di bawah sinar matahari, maka dia itu bisa membakar. Nah, ini bisa kita peragakan. Nantilah kalau kita ketemuan, kita di lab punya banyak lensa pembesar atau kaca pembesar, nanti kita letakkan dia di bawah sinar matahari, ya kan? Kemudian di bawahnya kita simpan jerami, kayak orang Indian ini ya, maka kita bisa menimbulkan api dari situ. Karena itu titik fokus itu sering disebut dengan titik api. Ya, ini masih sibuk. Saya sudah kirim tugasnya, Pak. Setelah ditagih ya. Ya, kamu jangan terlambat karena hari ini juga ada tugas. Oke? Saya lanjutkan sedikit ya. Aduh, waktu saya tinggal 8 menit ini, keburu enggak? Ntar dulu, saya mesti absen dulu lagi. Ini apakah udah hadir semua? Ada 5 orang yang belum hadir, yaitu nomor 3, kemudian nomor ini, aduh, 18, kemudian nomor 22, iya betul ya, 24, 26. 5 orang ya tidak hadir. Ya, saya akan tulis absen saja. Baiklah, jadi tugas kamu sekarang ya, saya lanjutkan lagi. Tugas kamu sekarang tentu bukan yang ini, saya harus tutup dulu ini.
Oke, ini agak nge-lag ini kenapa? Ya, oke ya. Jadi tugas kamu ada di sini tentu yang teliti dan selalu bersiap mengikuti pelajaran saya. Saya itu runut ya, kayak bikin novel nih kalau ngajar itu. Ini teori pembiasan, tugas 1, FGD hari ini. Nah ini ya, tugas menyalin. Oke, waktu pengumpulan tugasnya sampai besok tuh kalau kamu lihat perhatikan di sini. Ya, saya juga memandang ini pasti nggak akan selesai, tapi saya harus jelaskan dulu saja. Kita lihat ya. Kita lihat tugasnya. Ya, ini lucu ya, tugasnya tugas menyalin, jadi jawabannya sudah ada di sini. Kalau kamu sampai tidak mengumpulkan dan tidak selesai, ya kamu tahu sendirilah penyebabnya apa. Ya, lensa, Mei. Ya, saya tadi belum bisa menentukan tanggalnya tanggal berapa. Jadi tugasnya adalah melukis sinar datang, sinar bias, bayangan, dan menentukan sifat bayangannya pada lensa. Jadi kalau kamu lihat di sini, nah ini nomor satunya ini ya. Jadi ini adalah lensa apa tadi? Lensa cembung. Ya, udah kelihatan kan? Konveks, konveks. Nah, bendanya itu ada di sini. Ini tuh namanya di ruangan 1. Kita gunakan sinar istimewanya, berkas sinar datang sejajar akan dibiaskan menuju fokus, kan begitu. Lalu satu lagi kita menggunakan berkas sinar yang menuju titik O, dia akan diteruskan. Nah, bayangannya kan nggak akan ketemu kalau kita lanjutkan di belakang ini, karena makin lama makin melebar. Jadi bayangannya akan ada di belakangnya, ya, atau di depan lensa. Kalau ke belakang ini nggak akan ketemu. Kita perpanjang, tentu garisnya harus titik-titik, anak-anak. Ini juga diperpanjang titik, ketemu di titik potong di sini. Nah, di sini letak bayangannya. Nah, ini adalah loop ya. Loop itu seperti ini. Jadi kalau kita lihat bayangannya, berarti bayangannya adalah maya. Dicoret nyata. Ya. Kemudian diperbesar tentunya, kemudian dia tegak. Ya, terus ini semua saya sudah lengkapi, saya cepat saja ya. Jadi kamu tinggal menyalin, nah ini ada jauh sekali. Oke, bisa ya, kamu diminta menyalin ini sampai ke sifat bayangan. Jangan bilang nggak bisa ya, ini jawabannya sudah ada di sini semua. Nah, ini ada yang bonusnya, ya nggak apa-apa. Ini berarti kalau kita perhatikan ini lensa cekung ya. Lensa cekung. Nah, sifat bayangannya seperti tadi, dia akan divergen kan, menyebar begitu. Satu lagi, misalnya yang ini, nah di manakah letak bayangannya? Jangan khawatir. Kalau kamu teruskan sinar bias, dan sinar bias ini nggak akan ketemu. Berarti kamu harus ambil ke belakang. Oke, kita ambil ke belakang. Nah, ketemu di sini, nah di sini titik potongnya. Nah, itulah bayangannya. Tentu bayangannya ini adalah maya. Ya, karena berasal dari titik potong perpanjangan sinar bias. Oke, kemudian diperkecil, kemudian dia tegak. Ya, ini adalah lensa cekung. Ini lensa kacamata yang kamu dan saya pakai. Ya, yang miopi itu kayak begini bentuknya. Begitu? Kira-kira saya sudah selesai. Saya masih menyisakan waktu untuk tanya jawab. Ada 3 menit, silakan yang mau bertanya. Boleh. Jadi kamu gambar benar-benar ya, itu lensanya pakai penggaris, ya, sumbu utamanya juga fokusnya. Kamu fokusnya kurang lebih biar nggak terlalu besar, terlalu kecil, fokusnya 3 cm ya. Jadi F-nya 3 cm. Jadi 2 F-nya berarti 6 cm. Ya, disalin saja yang rapi, berikut sifat-sifatnya, nanti di submit di sekolah sini, ya, jangan terlambat. Besok berarti sebelum saya kasih pelajaran saya, besok itu jam keberapa, saya sudah ada jadwalnya di sini. Oh, lihat, saya aja bikin jadwal. Kalau enggak nanti salah, besok itu sebelum 10:30 harus sudah dikumpulkan. Oke, anak-anak? Masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini.
Kamu masih ada waktu 2 menit untuk bersiap-siap ke pelajaran berikutnya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Bye, Adrian.